Jumpa lagi dengan Kak Elisa. Hari ini kita akan mendengarkan cerita rakyat dari tanah Jawa. Hari ini Kak Elisa akan membawa cerita Joko Kendil. Seperti apa kisah Joko Kendil? Yuk, duduk yang baik, kita simak ceritanya. Joko Kendil. Di sebuah desa tinggallah Mbok Rondo sebatang kara. Sehari-hari ia bekerja mencari kayu bakar untuk dijual, lalu digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, ada seseorang yang datang ke rumah Mbok Rondo dan memberikan sebuah bungkusan. Namun, betapa kagetnya Mbok Rondo. Ternyata dari dalam bungkusan itu keluarlah seorang anak kecil. Anak kecil itu memiliki bentuk tubuh normal, layaknya manusia biasa. Tetapi pada bagian kepalanya aneh. Karena kepalanya menyerupai bentuk kendil. Bagi masyarakat Jawa, kendil adalah periuk yang digunakan untuk memasak. Namun seiring waktu, Mbok Rondo semakin menyayangi anak kecil yang sudah dianggap anaknya sendiri. Ia kemudian memberinya nama Joko Kendil. Meski memiliki bentuk tubuh yang aneh, bahkan tak jarang ia dicemooh oleh teman-teman sebayanya. Namun, Joko Kendil adalah anak yang berbakti dan rajin. Ia selalu membantu Mbok Rondo di kebun. Bahkan apapun yang ditanamnya selalu menghasilkan panen yang berlimpah. Suatu hari di kerajaan mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang berhasil menemukan gamelan Lokananta, maka ia akan dinikahkan dengan putri raja. Joko Kendil tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Ia pun meminta restu Mbok Rondo. Karena tak ingin anaknya kecewa, Mbok Rondo mengantarkan Joko Kendil pergi untuk mengikuti sayembara kerajaan. Sesampainya di istana kerajaan, semua orang menatap sinis dan mencemooh penampilan Joko Kendil yang aneh. Namun, Joko Kendil tetap tenang dan tidak mengambil hati. Setelah itu raja bertitah agar seluruh peserta yang datang ke istana segera menunjukkan gamelan Lokananta yang mereka temukan. Mbok Rondo takut Joko Kendil gagal dalam sayembara. Namun kemudian Joko Kendil diam dan mengucapkan doa-doa. Lalu tiba-tiba muncullah seperangkat gamelan di depannya. Di antara gamelan yang dibawa peserta, belum ada satu pun yang benar-benar disebut gamelan Lokananta. Namun kemudian terdengar alunan merdu dari gamelan yang ternyata itu adalah gamelan Lokananta yang dibawa Joko Kendil. Maka ia pun menjadi pemenangnya dan kemudian ia akan dinikahkan dengan putri raja. Hari pernikahan tiba. Joko Kendil dan putri raja duduk di pelaminan disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan. Saking girangnya, putri raja memeluk Joko Kendil dengan erat. Namun tiba-tiba terjadilah sebuah keajaiban. Joko Kendil yang buruk rupa berubah menjadi pangeran tampan. Pernikahan Joko Kendil dan putri raja pun sangat bahagia. Meskipun Joko Kendil telah menikah dan menjadi bagian keluarga kerajaan, namun ia tidak lupa dengan ibu angkatnya, yakni Mbok Rondo. Mereka pun akhirnya hidup bersama-sama seperti yang diharapkan oleh Mbok Rondo. Nah, itu tadi cerita rakyat tentang Joko Kendil. Ada pelajaran
yang dapat kita petik dari cerita rakyat tadi. Yang pertama, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain. Tuhan ingin kita semua saling menyayangi. Jadi, tidak boleh ada yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih tampan, lebih cantik. Tidak boleh. Kita semua di mata Tuhan sama. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua. Yang ketiga, harus rajin membantu orang lain. Yang keempat, harus tekun belajar dan bekerja. Yang kelima, kita harus mengasihi orang-orang di keluarga kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan ingin kita juga mengasihi orang lain. Itulah cerita dari cerita rakyat Tanah Jawa, Joko Kendil. Tunggu cerita dari Kak Elisa berikutnya ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.